Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. واسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para guru, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, para pemuda sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam sejarah perkembangan Islam, kita temukan ada beberapa kelompok-kelompok pemikiran yang menyempal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi perlu juga kita sebutkan bahwa penyimpangan itu terjadi bukan tanpa alasan. Kita ambil contoh salah satu kelompok menyimpang yang jelas-jelas menyimpang dan sangat masyhur penyimpangannya, kelompok Syiah. Kenapa mereka sampai bisa menyimpang? Sebab utama penyimpangan mereka adalah pengkultusan terhadap ahli bait, pengkultusan terhadap keluarga Nabi yang kemudian dipersempit oleh mereka menjadi ahlul kiswah, hanya terbatas pada Ali bin Abi Thalib, terbatas pada Fatimah, terbatas pada dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. 4 orang ini beserta keturunan. Efeknya apa? Banyak hukum-hukum syara yang terabaikan. Di antara yang paling jelas bentuk kesesatan mereka dalam amal adalah bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, solat itu 5 waktu. Bagi mereka solat itu cuma 3 waktu. Ditanya dalil, mereka akan jawab surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. 3 saja disebutkan dalam Al-Quran, kata mereka. Liduluki syamsi, yang pertama tergelincir matahari, ila ghasaqil laili, sempurna gelap malam, wa qur'an al-fajri, 3 al-fajar. Kenapa sampai mereka ingkari solat yang 5? Karena dalil-dalil tentang solat 5 waktu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang memang bukan kalangan ahli bait. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa cuma ahli bait yang diterima riwayatnya? Maka mereka akan jawab, mereka berpegang kepada surat Al-Ahzab ayat 33. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah ingin menghilangkan dari kalian. Siapa kalian? Ahlal bait, keluarga Nabi. Apa yang Allah hilangkan? Kotoran. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin menyucikan kalian sebenar-benar suci. Berarti Allah tegaskan kesucian, kebersihan hanya untuk ahli bait. Riwayat lain tidak diterima, hanya diterima dari ahli bait. Efeknya mereka mengkultuskan hanya keluarga Nabi saja. Ada lagi kelompok lain. Kalau Syiah ini mengkultuskan keluarga Nabi, ada lagi kelompok lain yang mereka kultuskan siapa? Yang mereka kultuskan adalah ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang lahir pada waktu-waktu tertentu saja, atau pada tempat-tempat tertentu saja. Kalau orang itu adalah generasi sahabat misalkan, kalau dia generasi tabi'in, kalau dia generasi tabi'in, baru kita terima. Tapi kalau generasi setelah itu tidak kita terima.
Kalau Syiah tadi mengkultuskan ahli bait, nah mereka ini mengkultuskan 3 generasi pertama, 3 abad pertama dari perkembangan Islam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai hari kiamat. Sama saja dua-dua ini. Kultus mengkultuskan, anggap kebenaran hanya bisa dimonopoli oleh sekelompok orang dengan genetik tertentu atau dengan masa hidup tertentu atau barangkali tempat-tempat tertentu. Sebenarnya kemuliaan bagaimana seseorang itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Kenapa kita harus mengikuti seseorang? Bukan karena dia keturunan ataupun keluarga Nabi, bukan karena ini orang hidup di zaman tertentu, bukan karena dia hidup di tempat tertentu, tidak, tapi karena ilmu. Orang bisa klaim, ya, ini keluarga Nabi, ini itu, ini segala macam. Enggak. Kalau Nabi tegas-tegas saja, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apakah ulama itu terbatas pada keluarga Nabi saja? Tidak. Ada ulama dari kalangan keluarga Nabi, betul. Ada pula ulama yang barangkali tidak memiliki genetik, diturunkan dari Ali dan Fatimah, boleh jadi. Apakah ulama terbatas pada 3 generasi awal umat Islam saja? Tidak. Ada juga ulama-ulama generasi-generasi setelahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, setiap 100 tahun Allah mengutus mujaddid. Innallaha yab'atsu fi hadhil ummati fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu fihim. Ada mujaddid, tidak akan mungkin umat Islam akan tenggelam lebih dari 100 tahun. Akan ada selalu orang yang melakukan tajdid. Ini bagaimana Allah jaga syariat ini, jaga ajaran Nabi sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang yang kemudian mengkultuskan ini itu segala macam, memonopoli kebenaran hanya untuk saya saja, hanya untuk kelompok saya saja, atau hanya bagi guru saya saja, nah ini berarti bukan menguatkan syarak, namun justru menghancurkan syarak walaupun perlahan, dan penghancuran tersebut itu dilakukan dari dalam. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, makanya kita ulang sekali lagi, sebab orang melenceng, sebab orang keluar dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sawadul A'zam bukan karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, namun karena ia merasa sedang membaca Al-Quran, merasa sedang membaca Sunnah, kemudian merasa memahami, padahal pemahaman tersebut tidak komprehensif, tidak diiringi dengan ilmu-ilmu terkait, tidak adil, tidak dilandaskan kepada ilmu. Orang Syiah ditanya kepada mereka, berdalilkah mereka? Iya, mereka berdalil. Bahkan kalaupun ada tempo hari seorang tokoh yang menyatakan bahwasanya milkul yamin berlaku pula untuk wanita merdeka, kalau ditanya dalil, dia pun mampu datangkan dalil. Yang jadi permasalahan kita bukan dalilnya, pemahaman terhadap dalil itu betul atau tidak, didasarkan kepada ilmu alat yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Maka ini perlu menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Kalau di tengah-tengah awam, barangkali memang tidak separah tadi ya, orang-orang yang mengkultuskan ahli bait sebagaimana Syiah. Kalau di tengah awam, kadang-kadang pemahaman terhadap syarak itu tidak terlalu komprehensif, tidak terlalu lengkap, tidak begitu baik. Efeknya barangkali sunnah itu maknanya dipersempit, bid'ah maknanya diperluas. Orang-orang justru bertikai gara-gara masalah kecil, sedangkan masalah-masalah besar terabaikan. Kalau masalah kurban, ada yang menyatakan kurban Nabi adalah dengan kambing. Kalau kurban dengan sapi, kurban dengan onta, selain dengan kambing, berarti tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Dia sempitkan makna sunnah menjadi makna perbuatan Nabi saja. Padahal sunnah adalah ajaran Nabi. Boleh jadi Nabi memang menyembelih kambing, tapi ajaran Nabi berlaku untuk seluruh an'am, seluruh bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, apakah itu onta, apakah itu sapi, apakah itu kambing. Bahkan kita juga temukan riwayat bahwa ternyata Nabi SAW ketika haji wada justru menyembelih onta. Nah, makanya di sini penting, bukan tidak berdalil, ada hadisnya, tapi jangan dipersempit, karena dalil yang kita tahu itu boleh jadi lebih sedikit daripada dalil yang ada. Ini yang pertama.
Kemudian apalagi pemaknaan terhadap bid'ah yang kemudian diperluas sehingga semua hal yang baru atau semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW berarti bertentangan, berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti pelakunya masuk neraka. Kita barangkali perlu sampaikan juga bahwa orang-orang yang dipuji oleh Nabi SAW, dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, juga melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq dilakukan kodifikasi Al-Quran yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Pada masa Umar bin Khattab dilakukan tarawih berjamaah dipimpin satu imam yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Pada masa Utsman bin Affan dilakukan azan Jumat 2 kali pertama kali, yang mana tidak dilakukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi azan 2 kali hanya pada waktu subuh. Pada masa Ali bin Abi Thalib Al-Quran kemudian diberi harakat, diberi tanda baca yang tidak ada sebelumnya. Itu memang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi sejalan dengan ajaran beliau. Maka kita tegaskan, apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi bukan perbuatan Nabi. Boleh jadi Nabi berbuat tapi kita tidak boleh lakukan. Apa contohnya? Beristri lebih dari 4. Nabi boleh lakukan, kita tidak. Itu perbuatan Nabi tapi bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu berlaku untuk kita. Tidak hanya berlaku bagi orang Arab, tidak hanya berlaku bagi orang yang berada di abad ke-6 Masehi atau abad pertama Hijriah, tapi berlaku sampai hari kiamat. Nah, bagaimana kita bisa memahami syarak dengan baik dan bagaimana kita bisa implementasikan semua itu sesuai dengan tuntutan kondisi kita pada saat sekarang ini? Disitulah gunanya kita berilmu, disitulah gunanya kita menjadikan ilmu sebagai benteng, disitulah gunanya kita jadikan ilmu sebagai landasan setiap amal, agar amal kita walaupun niatnya baik tidak hanya dilandaskan kepada syahwat saja, tidak hanya dilandaskan kepada nafsu saja, akan tetapi benar-benar dilandaskan kepada ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bitaqwallah fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma waffiqna wa waffiqil umara wal ulama lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allah